Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anindya Ananda Aksari, dosen dari Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Pulau Bangka, Jakarta. Pada video ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Internet of Things Robotik, di mana dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif melalui simulasi, perencanaan, dan juga pengembangan proyek implementasi berbasis IoT robotik. Dan melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep IoT robotik secara teori, tetapi juga secara langsung untuk mengimplementasikannya dalam bentuk proyek IoT atau robotik sebagai capaian akhir dari mata kuliah ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dari sertifikasi dosen atau Setdos tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan penjelasan singkat dari deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Internet of Things yang merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Global Jakarta. Mata kuliah IoT ini memiliki bobot sebesar 3 SKS untuk selama 1 semester dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini juga berfokus pada Student Centered Learning, di mana akan adanya praktikum dan juga implementasi perangkat IoT dan robotik secara langsung, kemudian diimplementasikan melalui diskusi kelompok serta studi kasus. Mata kuliah ini disusun sebagai upaya dan implementasi pembelajaran Internet of Things robotik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman tentunya kepada mahasiswa dalam desain sistem aplikasi berbasis Internet of Things robotik. Dengan pembahasan pada mata kuliah kali ini adalah tentang membangun infrastruktur dari Internet of Things sederhana, lalu mulai dari aspek perangkat node yang berfungsi sebagai sensor dan juga aktuator dengan terdapat perangkat komunikasi internet di dalamnya, dan juga dilengkapi dengan penyimpanan data dan juga visualisasi data. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi S1 Teknik Informatika sendiri yang dibebankan di mata kuliah ini, yaitu yang pertama menunjukkan sikap tanggung jawab mahasiswa atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan untuk mengembangkan metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Kemudian dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dalam tim untuk membangun perangkat lunak atau sistem informasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan dari Internet of Things ini, itu diharapkan mahasiswa di sini mampu menjelaskan untuk konsep dan juga potensi pengembangannya dari Internet of Things atau IoT robotik. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan penggunaan komponen perangkat dari IoT sendiri dan juga robotik pada simulasi sistemnya. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu merancang desain aplikasi Internet of Things dan juga robotik secara scientific. Dan juga kemudian mahasiswa diharapkan mampu membangun sistem perangkat Internet of Things robotik sederhana sesuai dengan kebutuhan sosial dan juga dari masyarakat itu. Untuk referensi yang digunakan di mata kuliah Internet of Things robotik ini beragam. Di antaranya kita memiliki modul belajar Internet of Things yang dikembangkan oleh dosen mampu, kemudian juga dari sumber buku pemrograman Arduino dan robotik, lalu artikel juga untuk jurnal IoT yang diterbitkan oleh dosen. Dan juga masih ada beberapa sumber pustaka lainnya yang dijadikan referensi di mata kuliah ini. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah Internet of Things dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus dengan menggunakan metode
pembelajaran aktif yang tentunya mengutamakan peran dari keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, serta penugasannya berupa praktik langsung, implementasi perakitan komponen Internet of Things dan robotik secara langsung dengan. Untuk teknis pembelajaran dari mata kuliah Internet of Things robotik ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana pekan pertama hingga pekan ke-7 merupakan penyampaian materi dan juga simulasi dalis. Kemudian pada pekan ke-8 merupakan pelaksanaan ujian tengah semester berbasis proyek simulasi. Dilanjutkan dengan pekan ke-9 hingga pekan ke-15 untuk simulasi dan juga percobaan. Nah, implementasi langsung dengan perangkat komponen dari Internet of Things dan robotik, dan di minggu ke-16 yang akan dilaksanakan ujian akhir untuk presentasi proyek akhir dari mahasiswa. Untuk metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah Internet of Things robotik ini bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Namun di mata kuliah ini akan lebih banyak pembelajaran yang dilakukan dengan cara diskusi kelompok tentunya, penyelesaian studi kasus, dan juga pekerjaan modul secara kelompok. Untuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom saat pertemuan teori. Sedangkan untuk pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum grup diskusi di grup LMS di Edling Universitas Global Jakarta. Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah IoT robotik ini dan juga penugasan secara mandiri ataupun kelompok, mahasiswa dapat menggunakan Learning Management System atau LMS, ataupun di mana nilai hasil pembelajaran akan dievaluasi berdasarkan pembobotan nilai untuk tugas mandiri sebesar 30%, untuk kuis sebesar 10%, kemudian ujian tengah semester berupa simulasi IoT project sebesar 20%, dan di akhir adalah ujian akhir semester berupa project akhir IoT robotik sebesar 40%. Dengan total keseluruhan untuk hasil pembelajaran mata kuliah sebesar 100%, masing-masing pembobotan nilai akan direview kemudian ditinjau pada tiap rapat program studi dalam pembahasan scholarship verification results untuk per kuartal dalam satu semester untuk melihat performa dari masing-masing mahasiswa. Demikian informasi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Internet of Things robotik untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Global Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas laboratorium. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali
benar sekali ya, definisi dari Mas Hilman dan sudah mempelajari materi tentunya yang didapatkan. Ya, seperti yang teman-teman bisa ini ya, program aktif juga semua hal penting, yaitu perangkat yang menggunakan jaringan wireless untuk menggunakan internet, ya, maupun jaringan internet, dan perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan data, mengambil data dari lingkungannya melalui jaringan internet dengan melewati perangkat-perangkatnya. Apa aja perangkat-perangkatnya yang akan kita kenalan ya di sini ya. Ini juga sudah tersedia ya modul-modulnya yang kalian akan pakai seperti ini. Ini unsur dari elektronik yang masih ingat ya, ada sensor, ada konektivitas, data processing, dan kemudian dashboard. Ya, sensor di sini kita bisa mengenal ya. Seperti ada 27 sensor pin, 27 sensor. Nah, kalian sekarang lihat ya, di sini ada tombolnya. Nah, ini contoh-contoh dari sensor yang bisa dioperasikan dan diintegrasikan bersama dengan konektivitas, kemudian mengangkat metadata, ya. Metadata kemudian dari processing, diproses di dalam sistem dan juga kemudian ditampilkan melalui dashboard yang dikirimkan kepada user. Nah, berhubungan dengan Internet of Things juga ada yang namanya robot. Ya, sekarang senang ya kalau ada diskusi mainan robot gitu ya. Perangkatnya dari robot itu sebenarnya ada apa aja sih? Ya, ada 3 perangkatnya. Ya, ada mekanik, elektronik, dan juga komputer. Nah, ini adalah 3 komponen dari robot yang perlu kalian perhatikan. Flashback lagi, apa sih itu robot ya? Sebuah alat mekanik yang dapat berfungsi membantu kegiatan manusia ya, komputernya. Ya, apalagi sekarang kita melihat itu AI, ini robot. Ini 3 komponennya ada mekanik, elektronik, dan juga programmer ya. Masuk ke komponen mekanik, ini dia yang namanya komponen mekanik ya. Komponen robot biasanya juga sudah kita kenalan dengan perangkat-perangkatnya. Contohnya adalah gambar robot ya, dan juga apa yang digunakan serta bagaimana menjadi diintegrasikan menjadi robot. Ya, ini semua hal fisik yang bisa kamu lihat secara fisik ya, komponen mekanik. Kemudian ada yang bernama komponen elektronika. Komponen elektronika menurut robot di sini ya, dari arus lemah yang dipakai digunakan untuk menghidupkan robotnya. Ya, jadi ada yang namanya arus DC ya. Robot itu menggunakan arus DC atau baterai ya, digunakan untuk robotik ya. Untuk nanti di dalamnya di komponen elektronika adalah ada controller, lalu ada sensor, sensor itu sebagai indera, cara indera yang bisa pada gerak dan juga lainnya. Jadi contoh-contoh komponen elektronik ya. Ada di sini ada sensor, ada filter, ada resistor, ada LED. Kalian sudah kemarin di kelas sebelum juga melihat ya komponen ini. Nah, dicoba dirakit setelah ini. Jadi intinya semua benda yang berhubungan dengan kelistrikan itu adalah komponen elektronik. Oke. Selanjutnya ada komponen yang ketiga, itu komponen program ya. Di dalamnya adalah komponen yang high levelnya dia, yaitu di chipnya yang berprogram menggunakan program supaya robot itu dapat bekerja dengan berbagai macam instruksi ya, kalau berbagai macam bahasa pemrogram. Makanya kalau lihat di video kan itu bahasa apa? C, oke, gitu ya. Dan juga ada bahasa pemrogram file dan lain-lain. Nah, udah tahu belum komponennya ya? Nah, di sini prinsip kerja dari komponen itu ada 3 prinsip kerja, yaitu sensing, proses, dan juga aksi. Ya, prinsip kerja robot, ya, sensing, memproses, lalu melakukan aksi. Sensingnya dari mana? Dari sensor, diproses di otaknya, di robot, sensor, dan juga dapat melakukan aksi atau bergerak dengan motor. Oke. Sampai sini sudah paham ya, tahapan dan juga komponen yang juga bisa menjadi robot ya. Nah, lalu di sini
Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Internet of Things Robotics yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah IoT Robotik ini di program studi S1 Teknik Informatika Universitas Gorontalo Jakarta. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia untuk sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta LDikti wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Universitas Global Jakarta, rekan sejawat dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon